kini tinggal aku Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Nah, jadi di video kali ini itu Novita bakalan bikin video tentang postpartum care. Nah, postpartum care itu kalau bahasa awamnya dia adalah masa nifas ibu. Nah, kan biasanya ibu itu pas udah hamil, terus dia tuh melakukan masa persalinan. Nah, pas sudah persalinan itu dia kan pasti mengeluarkan darah atau mengalami perdarahan. Nah, perdarahan itu yang disebut postpartum care atau masa nifas. Nah, biasanya masa nifas itu selama 40 hari. Sebelum lanjut nih buat alat, bahan, dan prosedurnya. Nah, Novita bakalan cerita dulu. Nah, postpartum care itu seperti kepedulian perawat terhadap ibu yang telah melahirkan. Jadi sebagai perawat itu kita itu harus peduli gitu terhadap ibu yang sudah melahirkan di masa nifasnya itu. Nah, terus kan Novita kan di video-video yang sebelumnya Novita sudah bikin nih video tentang pemeriksaan kehamilan dari kelas 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu Novita bikin video tentang persalinan normal dari pembukaan di fase laten, terus aktif, setelah itu persalinan, terus setelah itu pelepasan plasenta, dan di kala 4-nya itu pemeriksaan fisik untuk ibunya. Nah, di video kali ini itu Novita bakalan bikin video tentang postpartum care. Nah, postpartum care itu periode 6 minggu setelah melahirkan atau dapat disebut pada trimester keempat. Nah, biasanya itu kan ibunya tuh kan seneng kan kalau udah ada bayinya. Jadi kayak, aku udah punya bayi gitu. Jadi kita harus juga peduli gitu sama ibunya. Nah, setelah itu Novita bakalan ngasih tahu alat dan bahan apa aja yang dipakai dalam pemeriksaan postpartum care. Nah, alat dan bahannya yang pertama adalah termometer. Lalu ada sepasang sarung tangan bersih. Setelah itu ada pen light. Lalu ada cairan NaCl 0,9. Lalu ada kapas. Terus ada kom kecil. Terus ada bengkok. Lalu ada, mohon maaf, ada celana dalam. Lalu ada stetoskop. Lalu ada tensimeter. Terus ada pembalut nifas. Biasanya pembalut nifas itu ukurannya besar, jadi sekitar 36 sampai 40 cm. Setelah itu yang terakhir ada nih, perlak. Nah, lalu ntar itu ada peraga utamanya, ada boneka. Lalu yang terakhir ada selimut. Kenapa kok harus ada selimut? Karena menjaga privasi dari ibunya. Nah, jadi itu kan tadi ada kapas sama ada kom kecil kan. Bentar, nah, kom kecil seperti ini kan. Jadi kom ini itu nanti isinya itu kapas. Nah, yang paling penting adalah hand sanitizer. Nah, kan kalau misalnya mau melakukan prosedur itu harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah, takutnya di ruangan itu lagi tidak ada kayak wastafel. Jadi kita harus selalu membawa hand sanitizer atau antiseptik buat menjaga kesterilan tangan kita di saat kita itu sudah memeriksa si ibunya. Kan kasihan ya kalau misalnya ibunya itu terpapar bakteri dari kita. Nah, kalau di kampusku itu kalau misalnya mau praktikum itu ada jas OSCE-nya sama nemtek praktikum. Jadi kita pakai jas OSCE kayak gini.
terus ada nanti praktikum kayak gini. Terus tangannya juga steril, nggak ada kayak kayak perhiasan kayak cincin sama gelang. Baik kan, alat bahan sudah disebutin nih. Berarti langkah selanjutnya adalah melakukan prosedur dari postpartum care. Nah, yang pertama itu sapa klien. Jangan lupa kita juga menyapa klien dengan ramah. Lalu jelaskan juga tujuan dan prosedur yang akan kita lakukan. Lalu menganjurkan pasien untuk berkemih atau buang air kecil terlebih dahulu supaya pemeriksaannya itu lebih mudah dan pemeriksaannya itu kandung kemihnya itu dalam keadaan kosong. Lalu setelah itu menanyakan apakah si pasien itu memiliki keluhan atau bagaimana kondisinya setelah melakukan persalinan ini. Lalu berikan privacy dan kenyamanan, seperti kalau misalnya ada tirai itu kita tutup tirainya, atau enggak di ruangannya itu ada ibunya sendiri, kita bisa tutup pintunya. Nah, tujuannya untuk menjaga privacy. Jadi kan udah dijelasin tuh. Nah, sekarang aku mau mempraktikkan pas kita itu menyapa pasien dengan ramah. Nah, baik, ini Novita bakalan kayak memperagakan tuh. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya perawat Novita. Di sini perawat Novita yang akan membantuin Ibu dan memeriksa Ibu dalam postpartum care atau masa nifas. Nah, waktunya sekitar 15 hingga 20 menit, tempatnya di sini. Lalu, apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, jika Ibu bersedia, silakan Ibu untuk membuang air kecil terlebih dahulu. Baik Ibu, izinkan Novita untuk menutup tirai atau pintu supaya dapat menjaga privasi Ibu. Baik Ibu, Novita tutup dulu ya. Nah, setelah kita tutup pintunya, terus kita melakukan pemeriksaan fisik kayak keadaan umumnya seperti TTV, suhu, dan tekanan darahnya. Baik Ibu, Novita mau memeriksa suhu Ibu terlebih dahulu ya. Kita gunakan termometer. Permisi Ibu, bisa diangkat akselnya. Permisi ya Ibu. Lalu kita pasang. Nah, setelah itu kan pasti bunyi kan. Nah, ternyata suhu ibunya itu 37,5, artinya masih normal. Setelah itu kita periksa TTV ibunya. Ya Ibu, saya bantu untuk menggunakan pakaiannya, dan kita akan melakukan pemeriksaan TTV atau tekanan darah. Nah, Ibu normal ya, 120/90. Setelah itu kita tanyakan apakah ada keluhan dari ibunya atau tidak. Baik Ibu, sekarang perawat wanita mau bertanya apakah Ibu punya keluhan atau mengalami keluhan atau kondisinya seperti apa itu Ibu? Oh baik, berarti Ibu tidak mempunyai keluhan ya Ibu. Baik Ibu. Nah kan ternyata si pasiennya itu nggak ada keluhan. Jadi kita lanjut untuk prosedur selanjutnya. Ada pemeriksaan head to toe. Nah jadi pemeriksaan ini tuh nyuruh pasiennya tuh kayak terlentang. Permisi ya Ibu, Ibu bisa terlentang terlebih dahulu dengan bantalnya nanti ada di bawah. Jadi ini pura-pura ada bantalnya ya. Terus setelah itu kita lakukan pemeriksaan. Nah jangan lupa kita juga cuci tangan dan memakai handscoon.
melakukan pemeriksaan dari kepala, mata, hidung, leher. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan selanjutnya. Nah, kita lihat kepalanya dia simetris ya, tidak ada edema dan lesi. Lalu kita lihat matanya dengan bisa menggunakan pen light. Ini sih ya ibu, kita lihat matanya. Ternyata si ibunya tidak mengalami atau tidak ada anemia. Terus konjungtivanya dia juga normal. Setelah itu kita lihat pipinya, kita lihat tidak ada keluhan, tidak ada edema lesi. Nah, setelah itu kita bisa lihat lehernya dia tidak ada lesi, tidak ada edema. Terus kita juga bisa lihat rambutnya tidak ada kerontokan. Nah, setelah itu kita bisa lanjut di pemeriksaan selanjutnya. Nah, yang pertama itu kita mau meriksa payudaranya ibunya kan. Nah, jadi kita itu pasang selimut. Baik ibu, izinkan saya untuk memakaikan selimut karena saya akan melakukan pemeriksaan di bagian payudaranya. Jadi kita minta izin dulu ke ibunya. Nah, setelah sudah ada selimutnya gini kan, ibunya kan terjaga privasinya. Jadi kita bisa lihat dan memeriksa bagian payudaranya ibu. Nah, terus kita kan periksa payudaranya. Jadi kita lihat puting susunya dia itu menonjol atau masuk ke dalam. Terus kita juga lihat bentuknya itu simetris atau tidak. Baik ibu, permisi ya, saya akan melakukan pemeriksaan di payudara. Baik, kita lihat bahwa payudaranya itu simetris, tidak ada benjolan. Lalu puting susunya itu menonjol. Lalu bagian air lainnya dia itu menghitam. Terus kita pencet-pencet ini. Ternyata tidak ada edema lesi, tidak ada benjolan juga. Nah, biasanya pada saat kondisi postpartum itu payudara si ibunya itu mengeras. Nah, pas sayanya memeriksa si ibunya itu ternyata bagian payudaranya dia itu mengeras. Kita pencet-pencetnya secara perlahan aja. Seperti setelah itu kita cek juga pengeluaran ASINya. Jadi tangannya itu seperti ini ya. Ini. Nah, seperti ini. Kita pencet-pencet dan ternyata ibunya sudah mengeluarkan ASI. Produksi ASINya berarti baik. Pencetnya pelan-pelan aja. Nah, kita juga lihat pengeluaran ASINya, apakah warnanya kekuning-kuningan atau putih. Jika warnanya kekuning-kuningan, itu artinya bahwa produksi ASI si ibu itu banyak mengandung imun. Dan kita juga jangan lupa untuk menanyakan apakah ibunya itu mengalami kesulitan dalam menyusui atau tidak. Setelah pemeriksaan payudara, selanjutnya akan dilanjut dengan pemeriksaan abdomen. Jadi, permisi ya ibu. Nah, kita lihat lineanya dia, garis lineanya itu berapa senti. Terus kita lihat apakah ada stretch marks atau tidak. Nah, ternyata garis lineanya itu 3 cm dan tidak ada. Terus ada stretch marksnya di pinggir-pinggir sini. Dan pas pemeriksaan abdomen juga anjurkan ibunya untuk memakai bra, jadi tertutup. Selanjutnya ada pemeriksaan uterusnya ibu. Biasanya uterus pada saat setelah melahirkan atau masa postpartum itu sedikit di bawah
tali pusatnya atau pusatnya dia. Jadi di sini kita pencet-pencet juga. Seperti itu. Cara mengeceknya, jadi tangan kita yang sebelah kiri itu di atasnya itu buat mencet-mencet, terus yang di bawah dia memegang, jadi kayak gini, terus ini gini. Nah umumnya itu biasanya itu ada benjolan-benjolannya. Di situ kita bisa tahu seberapa tinggi uterus dari umbilikusnya itu. Kita bisa kayak melihatnya. Jadi kan tangannya gini, terus ini kan gini, terus kita pijat-pijat gini kan. Nah dari sini kita tahu panjang antara umbilikus sama uterusnya itu berapa senti. Terus kita periksa fundus uterusnya ibu itu. Nah biasanya kalau misalnya pada saat postpartum itu biasanya fundus uterusnya dia itu terabah keras dan kandung kemihnya dia itu kosong. Jadi kan tangannya kan gini kan kayak tadi. Nah itu bisa kita lihat, kita periksa, ternyata dia uterusnya itu keras dan kandung kemihnya dia itu kosong. Setelah itu kita periksa diastasis trakti abdomen atau keregangan dari otot abdomen. Biasanya kalau misalnya normal dia tuh gini, nih bentuknya jadi kayak rapat. Itu kalau baru pertama kali dia melahirkan. Terus kita lihat, kita ternyata dia itu baru pertama kali melahirkan. Kita melihat itu, jadi ibunya itu tidur tanpa bantal, jadi bantalnya itu diambil. Setelah itu pastikan ibunya itu tidak memegang apa-apa. Jadi ibu tolong ibu jangan memegang apa-apa, dan nanti kepalanya ibu itu dari menekuk ke dada, jadi seperti ini. Nah terus jadi dia tuh nggak usah pakai bantal. Terus habis gitu si ibunya itu dianjurkan untuk dagunya ini menempel di dadanya, jadi seperti ini. Itu ya. Tangan si ibunya itu kalau bisa jangan menekuk, jadi tangannya tetap lurus gini. Terus dagunya, habis gitu kan ibunya udah bunyi. Nah kita lihat jarak umbilikus sampai simfisis, kita raba adakah cekungan. Terus kalau misalnya ada cekungan, kita cek berapa sentimeter cekungan itu. Terus permisi ya ibu, jadi kita raba dulu, kita lihat, dan ternyata ibunya tidak ada cekungan. Setelah itu kita lihat kan kalau misalnya ada cekungan, dirasakan ada berapa jari kan, kayak dipijat, terus ada berapa jari, terus lebarnya itu berapa. Sudah memeriksa itu, kita kembalikan lagi si ibunya, suruh pakai bantal, kita bantu. Ini ya, ini pura-pura udah pakai bantal. Setelah itu kita bisa memeriksa bagian bawah atau personal hygiene, bagian perineum sama vaginanya ibunya. Jadi kan kita tutup, lalu kita periksa yang bagian bawah. Tetap jangan lupa untuk menjaga privasinya si ibunya. Jadi setelah itu kita minta izin ke ibunya untuk membuka celana dalamnya. Permisi ya ibu, kita buka, terus kita tanyakan sudah berapa kali nih si ibunya mengganti pembalut. Terus kita tanya, permisi ibu, ibu sudah berapa kali mengganti pembalutnya ibu?
Kalau misalnya ada jawabannya 4 kali misal, berarti ibunya itu sudah mengganti pembalut itu selama 4 kali. Terus kita lihat lokenya dia itu berwarna apa, terus dalam jumlah berapa. Nah biasanya umumnya itu lokanya itu berwarna merah karena volume darah yang keluar itu berwarna merah segar. Nah kita lihat, nah ternyata si ibunya itu, si lokanya ibunya itu dia berwarna merah segar. Nah terus kan tadi udah ditanyain berapa kali si ibunya udah ganti pembalut. Nah pas udah ganti pembalut itu selama berapa jam sekali, misalnya 2 jam atau 1 jam, ternyata si pembalutnya sudah penuh. Nah jadi itu perlu digali juga untuk menambah informasinya kita sebagai perawat dalam pemeriksaan si ibunya itu. Setelah itu kita bisa melakukan personal hygiene. Jadi minta ibunya itu kakinya ditekuk, terus kita bisa bersihin bagian vaginanya. Nah prinsipnya dalam pembersihan personal hygiene di vaginanya ibunya itu adalah bersih. Jadi cukup menggunakan sarung tangan bersih. Permisi ibu, bisa ditekuk kakinya. Jadi kakinya itu ditekuk seperti ini. Terus kita siapkan comb sama bengkok. Ini kan tadi sudah pakai, berarti kita tinggal menekuk, bantu ibunya untuk menekuk kakinya. Nah setelah itu kita langsung membawa 5 kapas atau 7 kapas supaya tidak bolak-balik. Jadi tangannya itu gini memegang labia, lalu terus si tangan kanannya itu bagian membersihkan. Jadi seperti ini, dia agak direnggangkan, terus kita ambil beberapa kapas, terus kita bersihkan. Pertama dari labia orang kanan, baru ke kiri, dibuang ke dalam bengkok. Kan tidak kelihatan kan ya, jadi putar ini. Nah kan kayak gini, jadi tangannya ya, karena tadi pakai kiri, ini pakai kanan di bagian labia seperti ini, terus agak dilebarin, terus yang kiri itu sambil membawa kapas, terus kita bersihkan dari labia minora yang sebelah kanan dulu, terus kita buang ke bengkok, terus yang kiri, terus ini yang tengah, terus kita buang. Setelah sudah dibersihkan, kita lihat apakah pas di jalan lahirnya dia itu ada robekan atau tidak. Setelah itu kita kan sudah disiapkan. Nah terus kita taruh. Nah ini balik ya. Jadi pas meriksa itu tangannya yang kiri itu gini, memegang di atas labianya, terus yang kanan itu digunakan untuk membersihkan. Jadi bentuknya itu dia tuh gini, terus ini buat membersihkan. Tangannya itu gini. Nah setelah itu kita anjurkan ibunya tuh tengkurap. Nah misalnya ini ya, kita tengkurap seperti ini, kita bantu ibunya tengkurap karena kita lihat apakah ada episiotomi atau tidak. Terus kita gunakan juga pen light untuk melihatnya. Jadi seperti ini. Ini kita lihat juga anus ke vaginanya itu ada episiotomi atau perobekannya atau tidak. Karena mengapa gini? Karena lebih mudah. Kita lihat nih. Kita lihat, terus kita saat memeriksanya itu kita juga lihat apakah ada edema ataukah lukanya itu sudah bersatu. Setelah itu kita bisa membantu pasien untuk terlentang seperti yang awal tadi. Jadi kan tadi kan udah nggak ada apa-apa, jadi kita bisa bantu si pasiennya itu terlentang, dibalik terus kita
kandungan. Nah, setelah itu di dalam prosedur ini itu bisa menggunakan handscoon atau tidak. Terus kita bantu si ibunya itu memakaikan celana dalam yang berisikan dengan pembalut. Setelah itu kita bisa melepas atau tetap menggunakan handscoon. Jadi kali ini Novita tetap menggunakan handscoon dan kita akan memasangkan celana dalam beserta pembalutnya si ibu. Jadi ini celana dalamnya, lalu ini pembalutnya. Nah, jadi bisa begini. Terus kita bantu si ibunya untuk memakainya. Permisi ya ibu, saya bantu untuk memakai celana dalam. Nah, kan ibunya kan sudah kita bantu untuk memakai celana dalam beserta pembalutnya. Setelah sudah memasang pembalutnya, tetap kita tutup privasi ibunya dengan menggunakan selimut. Nah, jika sudah, kita buka seperti ini untuk memeriksa bagian kaki si ibunya. Nah, setelah itu kita periksa di bagian kakinya, di punggung kaki, apakah ada edema, piting edema, lesi atau tidak. Terus kalau misalnya ada edema nih, kita cek berapa kedalaman edema itu. Kita lihat apakah ada edema, lesi. Dan ternyata si ibu ini tidak ada edema, lesi dan bengkak. Nah, setelah itu kita bisa minta ke ibunya untuk duduk di tepi bednya si ibunya. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan human sign. Jadi pemeriksaan ini itu si kaki ibunya, kita memeriksanya salah satu ya. Jadi di kaki ibunya, yang tangan kirinya kita itu memegang paha si ibunya. Lalu yang di tangan kanannya itu kita memegang telapak kaki ibunya. Jadi ntar nekuk gini. Jadi kan misalnya gini, permisi ya ibu. Nah, ini kan paha ya. Terus ini tuh telapak. Nah, apabila di daerah betisnya ibunya ini terasa nyeri, ibunya suruh bilang, permisi ya ibu, kalau misalnya ada ngerasa nyeri di bagian betis, ibu bisa bilang ke saya. Kan pahanya sini, tangannya di sini, bawah paha, terus kakinya, terus kita tekuk gini. Kita lihat. Nah, di sini kan betis. Nah, nanti ibunya itu bisa mengatakan kalau oh enggak ada nyeri, oh enggak ada nyeri gitu. Pelan-pelan aja. Nah, jangan lupa juga memeriksa di bagian sebelah kaki sebelah. Kan ini udah kaki kanan, kiri. Terus kita meriksa di bagian kaki yang satunya juga, sama seperti yang awal tadi. Nah, setelah melakukan pemeriksaan human sign, selanjutnya yang terakhir adalah pemeriksaan status emosi dari ibunya. Nah, kan sudah hemosign, kita juga tutup nih. Nah, seperti ini. Terus kita tanya, ibu, bagaimana perasaannya ibu hari ini? Bagaimana perasaannya ibu mempunyai anak? Terus bagaimana menyusuinya, apakah lancar atau tidak? Bagaimana perubahan peran dari seorang wanita yang mempunyai anak atau menjadi seorang ibu? Kita tanya, ibu, bagaimana perasaannya hari ini? Lalu terus bagaimana menyusuinya, apakah lancar atau tidak? Terus bagaimana dengan bayinya ibu? Kita bisa kayak
mengkaji atau kita tanya-tanya tentang emosi si ibunya itu. Jika sudah, kita bisa melepas handskun dan cuci tangan kembali. Nah, setelah sudah cuci tangan dan melepas handskun, kita juga bisa untuk merapikan alat-alatnya. Setelah kita merapikan alat dan bahannya, setelah itu kita ngomong ke ibunya itu kayak baik ibu, pemeriksaan hari ini sudah selesai, terima kasih atas partisipasinya, dan kita akan ketemu di keesokan harinya. Kita ngomong, kita kayak pamit kan, soalnya awalnya tadi udah ngajak ibunya dan ibunya mau, akhirnya kita ucapin terima kasih gitu. Baik ibu, pemeriksaan fisik postpartum care-nya sudah selesai, terima kasih atas partisipasinya dan semoga ibu tetap dalam keadaan senang. Baik, kita akan ketemu di keesokan hari. Terima kasih dan selamat pagi ibu. Nah, pemeriksaan fisik postpartum care sudah selesai ya. Jadi itu tadi adalah prosedur dari alat, bahan, terus prosedurnya saya sudah nyebutin. Semoga video kali ini itu sangat bermanfaat sekali bagi kalian, terutama mahasiswa seperti saya. Semoga mendapatkan banyak wawasan dan ilmu dari video dan prosedur yang sudah saya ajarkan tadi. Mohon maaf apabila ada berbelit-belit kata dan kesalahan kata dalam berbicara atau dalam memperagakan prosedur dari awal hingga akhir. Terima kasih, sekian dari Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.